Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang cara membuat soal menggunakan Google Form. Pada saat pandemi sekarang ini, kita dituntut untuk bisa membuat soal yang berbasis online ya, sehingga pembelajaran daring atau belajar dari rumah dapat dimaksimalkan. Penggunaan Google Form ini tentunya sangat banyak keuntungan ya. Salah satunya adalah kita tidak perlu mengoreksi dari setiap jawaban siswa. Jadi nanti nilai siswa sudah terekap secara otomatis pada drive kita ya. Kita tinggal melihat nilai-nilainya saja. Baik, kita mulai tutorialnya ya. Yang pertama, kita buka Google Chrome ya. Kita menggunakan Google Chrome. Kita buka. Ya, masih menunggu ya, masih loading. Ya, kalau sudah terbuka Google Chrome-nya, perhatikan di sini ya. Nah, di sebelah pojok kanan atas ya, di sini ada akun kita ya. Nah, akun kita ini harus kita cek apakah sudah betul atau belum ya. Akun ini nanti digunakan untuk drive kita ya, jadi untuk menyimpan dokumen kita sekaligus hasil dari ya, nilai yang nanti akan dikirim oleh siswa kita. Jadi ini dipastikan kalau udah bisa kita cek, kita arahkan di ya, kalau ini kan ada G ya, kita arahkan apakah emailnya udah betul atau belum. Kalau kira-kira sudah betul berarti nggak masalah. Kalau kira-kira belum, Bapak Ibu bisa diklik saja ya logonya, misalkan ini diklik ya. Nah, nanti akan tampil beberapa pilihan ya. Nah, ini beberapa email yang sudah terekam di laptop ya. Kalau menggunakan email yang lain berarti nanti menggunakan atau pilih tambah akun lainnya. Karena ini saya sudah betul berarti tidak saya rubah, tinggal saya lanjutkan ya. Ya, kalau sudah yakin akunnya sudah betul, sekarang kita masuk ke tanda titik 9 ya, di sebelah kirinya. Kita klik saja. Kemudian kita cari drive ya. Nah, ini kita klik drive. Ya. Nah, ini adalah drive kita nantinya ya. Di sini bisa untuk menyimpan file-file kita ya dengan aman ya. Dan nanti hasil dari nilai siswa pun akan masuk ke sini. Yang pertama, biasakan kita membuat folder ya. Membuat folder supaya pengaturan filenya itu rapi ya. Kita pilih dulu tanda plus ini ya. Ada tulisan baru, kita klik baru. Ya, kemudian kita pilih folder dulu ya. Nah, kita membuat folder tujuannya adalah untuk menyimpan ya,
file-file kita yang kita buat ya. Jadi nanti tidak bercampur dengan file yang lain. Misalkan ini saya akan membuat soal ulangan harian IPA ya. Nah, IPA kelas 7. Misalkan di sini saya kasih nama foldernya adalah ya soal IPA kelas 7. Nah, ini bebas saja, terserah Bapak Ibu ya, ini hanya contoh saja. Ini misalkan soal IPA kelas 7. Kalau sudah selesai, kita memberi nama foldernya, kemudian kita klik buat. Sedang proses. Ya, nah ini sudah muncul ya. Jadi ini folder-folder yang saya buat ya. Ada classroom, coba dulu tadi untuk percobaan, ini saya buat memang untuk membuat soal IPA ya. Ini tadi yang saya buat ya. Jadi nanti ini kita bisa melihat file-file kita terkumpul di sini ya. Sekarang kita akan membuat soal di folder yang kita buat tadi, berarti di folder soal IPA kelas 7. Kita buka dulu foldernya ya. Klik 2 kali pada folder soal IPA kelas 7. Nah, sampai terbuka. Perhatikan di atas, ini ada keterangan drive saya, berarti ini drive saya ya, tempatnya di drive saya pada folder soal IPA kelas 7. Nah, sekarang kita sudah berada pada folder yang kita buat tadi. Sekarang kita membuat soalnya ya. Kita klik lagi yang baru, tambah baru ya. Ya, diklik. Kemudian pilih yang bawah ini ada Google Formulir. Kemudian kita pilih anak panah yang sebelah kanan. Kemudian dipilih formulir kosong ya. Kita klik saja formulir kosongnya. Ya, kita langsung diarahkan ke tab baru ya. Nah, ke tab baru. Baik, kalau sudah muncul tampilannya, ini adalah tampilan awal Google Form ya, Google Formulir. Ya, ini bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan ya, termasuk untuk pembuatan soal ya. Yang pertama, kita ke pengaturan dulu ya. Di atas ini ada setelan ya. Ada tanda gerigi nih. Kita klik setelan ya. Yang pertama, untuk bagian yang umum ini ya, ini pengaturannya bebas saja. Kalau saya biasanya adalah membatasi untuk satu jawaban ya. Jadi responden hanya akan mengirimkan hanya bisa satu jawaban saja. Nah, kemudian di bawah ini responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Misalkan mau di checklist boleh, kalau enggak pun tidak apa-apa. Nah, ini saya kosongkan saja ya. Ini pun yang di atas, kumpulkan alamat email, ini saya kosongkan. Jadi saya hanya checklist untuk membatasi atau mewajibkan satu jawaban saja. Kemudian presentasi dikosongkan saja, langsung ke kuis. Jadi ya, formulir ini akan kita jadikan sebuah kuis ya, atau soal. Maka kita klik yang di atas ini, jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan ya. Nah, berarti nanti ini berubah menjadi soal ya, atau kuis. Yang di bawah pengaturan juga ya fleksibel ya, sesuai dengan kemauan kita ya. Misalkan yang pertama adalah opsi kuis, rilis nilai. Ini saya pilih segera setelah setiap pengiriman. Jadi setiap siswa mengirimkan jawaban, nilainya langsung muncul di drive kita. Atau nanti misalkan, tapi saya pilih yang langsung aja, yang segera. Terus yang di bawah, responden dapat melihat
Nah, ini apa kira-kira siswa kita setelah mengerjakan diperbolehkan melihat pertanyaan yang tak terjawab atau jawaban yang benar atau nilai poin ya. Kalau saya biasanya dikosongkan semua. Kenapa? Karena misalkan kalau kita izinkan siswa melihat jawaban yang benar ya atau nilai poin, nanti siswa itu akan tahu jawaban-jawaban mana yang benar atau jawaban-jawaban mana yang salah. Jadi ini dikhawatirkan nanti ya akan membocorkan ke siswa lain atau ke teman-temannya. Misalkan mereka mengerjakannya itu dalam waktu yang tidak sama. Nah, jadi ini lebih amannya dikosongkan saja. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kalau sudah ya, kita tulis dulu judulnya ya. Nah, judulnya bebas ya. Misalkan ini saya beri nama uji kompetensi 1 ya, misalkan ya, uji kompetensi 1. Nah, ini bisa kita kopikan ke atas ini ya. Nah, biar sama ya, uji kompetensi 1. Terus yang deskripsi yang di bawah ini biasanya siswa itu mengisi ya identitas dulu ya. Jadi kita kasih petunjuknya ya. Lengkapi identitas kamu dengan benar ya, misalnya ya. Ini hanya contoh ya, bisa diganti dengan petunjuk yang lain. Nah, sekarang yang pertama ya, ini kita klik untuk pertanyaan yang pertama nih. Dia akan terblok berwarna biru ya. Pertama, misalkan kita isi nama lengkap ya. Nama lengkap. Nah, kalau mengisi nama berarti bentuknya adalah, nah ini untuk bentuk soalnya ya. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Kita pilih, karena ini nama lengkap kan diketik ya, berarti jawaban singkat. Nah, jawaban singkat nanti ya. Kemudian di bawah sini nih ada keterangan wajib diisi ya, kita klik ya, wajib diisi. Supaya siswa itu harus mengisi namanya. Kalau tidak diisi berarti tidak bisa melanjutkan ya. Ini harus diisi, wajib diisi. Nah, kalau sudah bisa kita klik tambah ini. Ya, bisa klik tambah, atau kalau mau mengcopy form ini bisa klik duplikasikan ya, atau di copy. Ini ada tanda kertas double ya. Misalkan kita klik yang copy ini boleh juga ya, kita coba ya. Nah, dia akan sama, nama lengkap juga, tapi tinggal kita rubah ya. Misalkan nama lengkap, kemudian kelas ya, misalkan kelas. Nah, kalau kelas ini boleh juga menggunakan jawaban singkat, tapi kalau menggunakan jawaban singkat biasanya penulisannya itu bermacam-macam. Misalkan kelas 7A ya, kelas 7-nya itu ada yang menggunakan angka biasa, dan ada juga yang menggunakan angka Romawi. Jadi nanti tidak seragam. Supaya lebih rapi, maka saran saya adalah kita rubah ke bentuk pilihan ganda ya. Jadi nanti kita siapkan opsinya ya. Misalkan pertama adalah 7A ya. Kemudian kalau yang mau ke bawah kita enter saja. Kemudian 7B. Ya, 7B. Kita kalau masih ada kelas yang lain bisa di enter lagi 7C dan sebagainya. Kebetulan di sekolah saya hanya ada
dua kelas saja ya, 7A dan 7B. Ya, kalau sudah, berarti ini sudah selesai ya. Kalau mau ditambahkan untuk identitas yang lain, tinggal Bapak Ibu ulangi dengan cara yang sama ya. Bisa ini klik tambah ya, yang di sini tambahkan pertanyaan atau duplikasikan atau di copy. Ini pun wajib diisi ya. Nah, kalau ini sudah cukup, identitasnya ini saya ambil hanya 2 ya, nama dan kelas. Kalau ini udah cukup, kita langsung ke bagian yang kedua. Perhatikan di sini ada tambahkan bagian ya. Jadi ini khusus untuk identitas. Nah, sekarang masuk ke soalnya. Klik tambahkan bagian. Ini ada ya persegi panjang 2 ya, paling bawah ini. Kita klik. Nah, dia langsung menambahkan bagian yang terpisah ya. Nah, sekarang kita beri judulnya ya. Judulnya misalkan langsung petunjuknya pun tidak apa-apa ya, misalkan pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Misalkan kita beri petunjuk langsung ya, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ya. Nah, kemudian kita klik tambah ini, tambah pertanyaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal ya, kita memasukkan soal-soalnya. Jadi kalau saran saya, kita siapkan dulu soalnya dalam bentuk dokumen atau Word ya, nanti tinggal kita kopikan di sini ya, sehingga kita membuat soal di Google Formulir ini lebih cepat ya. Nah, misalkan ini saya siapkan soalnya dalam bentuk dokumen ya, dalam bentuk Microsoft Word ya. Ada 20 soal rencananya mau saya buat untuk Google Formulirnya ya. Jadi misalkan soal nomor 1 ini saya copy ya, langsung kita blok nih perintahnya ya. Kita copy terus kita masuk ke ya, ke Google Formulir tadi, kita pastekan ya, Ctrl V boleh ya, itu. Kemudian ini nomor soalnya saya hilangkan saja ya, karena saya akan mengacak nomor dan optionnya, berarti ini saya hilangkan nomornya. Jadi nanti setiap siswa itu nomor 1 dengan yang lain itu berbeda-beda. Tujuannya supaya ya mengurangi kemungkinan untuk bekerja sama ya. Jadi nomornya saya hilangkan. Kalau Bapak Ibu mau ngasih nomor pun boleh, silahkan ya. Kalau sudah, kita buka lagi dokumennya tadi. Sekarang kita copy yang pilihannya ini, langsung semuanya saja dari A sampai D ya. Kalau kita copy ya, kita masuk ke Chrome lagi, opsi 1 kita klik opsi 1, kita klik paste ya, atau Ctrl V. Nah, dia langsung otomatis ya, ada 4 pilihan tadi. Nah, ini yang B, C, D nya kita hapus saja ya. B ya, C, yang D nya pun sama, kita hapus. Nah, ada 4 opsi ya, A, B, C, D ya. Ini bentuknya pilihan ganda ya, pilihan ganda itu yang paling mudah biar nanti nilainya langsung terekap ya. Kemudian kunci jawabannya ya di sini adalah C ya, misalkan
cara membuat kunci jawaban, kita klik kunci jawaban di sini. Ya. C berarti tadi itu yang ini ya, yang ketiga. Karena ini belum diacak. Kemudian poinnya diisi. Ya, ini saya isi 5 ya, karena rencananya soalnya ada 20 ya. Jadi per soal saya buat 5 poinnya. Kemudian kita klik selesai. Nah, udah tersimpan. Kemudian pengaturan yang lain, perhatian di sini ada titik 3 di bawah ya, kita klik. Nah, ini ada acak urutan opsi ya. Nah, mau saya acak. Kalau mau diacak silahkan diklik yang ini, kalau enggak berarti tidak perlu diaktifkan ini ya. Ini saya aktifkan saja. Nah, berarti nanti opsinya dari setiap siswa ini beda-beda ya. Beda-beda. Karena ini memang saya sengaja acak berarti tanpa menggunakan urutan A, B, C, D ya. Nah, ini udah aktif acak urutan opsi. Kalau Bapak Ibu mau menonaktifkan tinggal diklik lagi. Maka dia nanti tidak akan acak lagi. Tapi kalau yang acak ini lebih bagus ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang nomor 2. Kita kopikan boleh atau tambah nih. Ya, bebas kita copy saja boleh ya. Tercopy, tinggal kita copy soal yang kedua. Caranya sama nih. Kita blok soalnya. Masuk ke Chrome lagi ya. Kita pastekan ya di sini. Nah, di sini. Kemudian kita copy pilihannya, opsinya A sampai D. Ya, masuk ke Chrome lagi. Nah, ini kita kopikan ya, paste ya. Klik kanan boleh, terus tempel. Nah, ini adalah tercopy. Ini seperti tadi kita hilangkan B, C, dan D ini kita hilangkan. Nah, kemudian yang jawaban yang tadi di bawah kita hilangkan ya. Nah, jadi kita lihat kuncinya adalah A ya. Kita klik dulu kunci jawaban yang paling atas ini, poinnya sama, selesai. Udah dapat 2 soal ya. Nah, ini berarti kalau copy berarti pengaturannya sudah sama ya, udah acak ini otomatis. Kemudian kita copy lagi, masuk soal yang nomor 3 ya. Ya, di blok seperti biasa, copy, masuk ke Google Form, dipastekan soalnya, kemudian copy jawabannya, ya, masuk ke Form lagi, copy, kita hilangkan seperti tadi ya, B, C nya juga ini kita akan sama seperti tadi ya. Ini ada yang tadi dihapus ya, saya undo ya. Kalau sudah ini yang di bawah dihapus, yang tidak terpakai. Oh, maaf, sebentar. Ini dihapus dulu ya, biar tidak tertukar ya. Nah,
Nah, sudah. Kemudian kunci jawabannya yang nomor 3B ya. Klik yang B. Klik selesai. Kita lanjutkan lagi. Tambah aja boleh ya, biar dari kosong ya. Tadi kan kita copy-copy, sekarang kita coba tambah nomor 4. Kita copy soalnya. Ya, paste, Ctrl V, kemudian kita blok ya pilihannya A sampai D seperti tadi, copy ya ke opsi 1, pastekan, kemudian hapus seperti tadi nih. Kalau Bapak Ibu tidak menghapus pun tidak apa-apa ya, misalkan tidak mau diacak jawabannya boleh juga. Ini karena saya acak, jadi ini saya hapus ABC-nya. Ya, sekarang kunci jawaban diklik ya yang B ya, poinnya isi 5 ya, selesai. Karena ini tadi tambah, berarti ini titik 3-nya kita klik acak urutan opsi. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi nomor 5 ya. Ctrl V, pastekan, kemudian copy lagi nih, Ctrl C atau copy, klik opsi satunya, Ctrl V, paste ya. Ini bebas Bapak Ibu mau menghilangkan ABC-nya atau tidak ya. Kalau dihilangkan silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau memang mau diacak sebaiknya dihilangkan ya. Sekarang kunci jawabannya adalah C ya. Klik kunci jawaban yang C, poinnya 5, selesai, klik selesai ya, kita acak. Nah, tambah lagi, sekarang nomor 6 ya, diblok lagi soalnya, copy, dipaste, kemudian buka soal lagi, diblok, kita copy opsinya, masuk ke opsi 1, kita pastekan. Ini saya hapus biasa ya ABC-nya. Ya, kemudian kuncinya adalah D ya, yang pestisida, poinnya 5, selesai. Ini acak. Nah, itu kita kopikan aja ya. Sekarang nomor berikutnya ya, nomor 7. Nomor 7 ya, saya percepat ya. Nomor 7 kita pastekan di sini, kemudian opsinya kita blok lagi, copy semuanya, masuk ke form lagi ya. Nah, ini yang sisa yang bawah ini dihapus dulu saja biar nggak bingung ya. Nah,
Terus ini dirapikan ya, kita rapikan. Kita hilangkan APC-nya. Sekarang kuncinya C. Kunci jawaban diklik, yang C diklik. Ya, selesai. Kalau tadi ngopi berarti settingannya udah betul ya, udah diacak. Kita copy lagi. Sekarang nomor 8 ya. Kita copy ya. Nah, kita pastekan, kita copy lagi pilihannya, kita pastekan di sini. Yang baru kita hapus dulu. Ya. PC-nya kita hilangkan. Kuncinya kita isi kunci jawaban ya, jawaban yang B ya. Selesai, klik selesai. Tambah lagi, kopikan lagi nomor 9, copy soalnya lagi, paste ya. Kita hanya copy paste ya Bapak Ibu ya. Copy lagi opsinya, kita pastekan lagi ya. Kita buang dulu ini sisa yang bawah. Jadi klik tanda silangnya, kita rapikan. Ya, kita lihat kuncinya D, kunci jawaban diklik, yang D, klik selesai. Oke, kita lanjutkan lagi, duplikasikan lagi, copy lagi, masuk ke soal nomor 10 ya. Agak panjang, kita copy aja nih teksnya untuk soalnya ya. Semuanya copy, maaf, ulangi, Ctrl C ya, atau copy, kita pastikan sini ya. Dan ternyata menjadi seperti ini ya formatnya. Kita harus rapikan ya. Kalau di sini ya tidak bisa beriringan baris ya, nggak apa-apa ya. Berarti ini perhatian uren berikut pertama, yang kedua tinggal kita kasih spasi saja, spasi saja, 3, terus keempat, nah kasih titik lagi. Nah, yang merupakan, nah, atau bisa nanti bisa kita buat gambar ya kalau memang mau dilampirkan gambarnya. Tapi ini kalau pakai teks ya langsung di copy semua. Kita blok, copy opsi jawabannya. Kita hapus jawaban yang tadi sisa. Rapikan, rapikan juga. Ya, kalau udah kita isi kuncinya ya, kunci jawaban diklik, klik yang kedua yang B tadi ya, selesai. Ya, lanjut lagi, kopikan lagi. Sekarang nomor 11. Di blok soalnya seperti biasa ya, udah hafal Bapak Ibu ya. Kemudian
jawabannya, pilihan jawabannya, copy, Ctrl C, ya, kita pastekan atau Ctrl V. Ini opsi yang tadi dibuang lagi biar tidak bingung. Dan kita rapikan ya. Sekarang kuncinya C ya, pilih kunci jawaban, klik yang C, simpan, selesai. Kopikan lagi soal berikutnya, nomor 12 ya. Sekarang di copy, Ctrl V ya, atau paste, balik ke soal lagi, kopikan opsinya ya, di copy. Nah, kita buang aja nih yang sisa tadi ya, ini kelebihan. Nah, rapikan ya, dengan langkah-langkah yang sama ya Bapak Ibu ya, untuk belajar juga biar langkah-langkahnya hafal ya. Kemudian kunci jawaban diklik yang A ya, tadi ini kuncinya, klik selesai. Nah, sekarang lanjut lagi, kopikan, masuk ke soal nomor 13 ya. Di blok soalnya, Ctrl C, kemudian Ctrl V, dipastekan lagi, buka lagi soalnya, kopikan opsinya, Ctrl C lagi atau copy, masuk ke opsi, Ctrl V ya, atau copy. Buang ini sisa jawaban yang soal tadi. Kita rapikan. Kita rapikan juga nih. Ya, pertama juga sama, kita rapikan. Udah kuncinya, yang klik kunci jawaban, kita klik kunci yang B. Nah, ini yang A dibuang, klik selesai. Lanjut lagi nomor 14 ya. Di blok, di copy soalnya, pastekan, Ctrl V ya. Soal lagi, copy lagi, Ctrl C atau copy, ke opsi, Ctrl V atau paste ya. Dihapus nih opsi sisa yang tadi. Kita rapikan jawabannya. Ya, sekarang jawabannya kuncinya tadi. Klik kunci jawaban, klik yang D paling bawah, klik selesai. Terus kopikan lagi, duplikasikan. Ya, sekarang masuk ke soal nomor 15. Pastekan copy soalnya. Biar hafalnya Bapak Ibu ya. Kemudian kopikan A sampai D, Ctrl C atau copy ya, ke opsi 1, Ctrl V atau paste ya. Ini dibuang dulu sisa yang tadi, terus dirapikan ya, ABCD nya kita hilangkan. Kalau memang tidak mau diacak, berarti ABCD nya tidak perlu dihilangkan ya Bapak Ibu ya. Kunci jawabannya diklik ya, yang A ya, klik selesai. Lanjut lagi, kopikan lagi, kita masuk ke soal nomor 16 ya. Kita kopikan soalnya, kita pastekan, terus ke soal lagi, copy pilihannya, opsinya A sampai D, ke opsi yang pertama, pastekan,
kita buang sisa opsi jawaban yang tadi sebelumnya, terus kita rapikan ya. Ya, kalau ada kuncinya yang A, klik kunci jawaban. Oh, yang pas sudah pas, selesai. Ya, kita tekan lagi ya, kopikan lagi, masuk ke soal nomor 17. Pastekan, kemudian copy lagi opsinya A sampai D ya, kemudian pastikan di opsi 1 ini, hapus dulu sisa jawaban yang tadi sebelumnya, kemudian kita rapikan jawabannya atau kita buang urutannya, urutan ABCD nya karena mau diacak ya. Ya, terus kuncinya adalah B, klik kunci jawaban yang B, yang A nya klik lagi biar hilang, klik selesai ya. Kopikan lagi, lanjut nomor 18 ya, blok copy, dipastekan ya, balik lagi ke soal, copy lagi opsinya, pastekan di opsi pertama, hapus dulu sisa jawaban yang sebelumnya, terus dirapikan, kalau sudah kunci jawabannya adalah C, kita klik kunci jawaban yang C ya, klik selesai. Kopikan lagi soalnya, masuk ke soal yang 19 ya, copy, pastekan, balik ke soal lagi, kopikan opsinya A sampai D ya. Klik opsi 1 ini, pastekan ya, kita hapus dulu seperti biasa sisa yang soal sebelumnya ya, kita rapikan dulu jawabannya atau kita buang ABCD nya ya. Jawabannya adalah kuncinya B, klik kunci jawaban, klik yang B sesak nafas, klik selesai. Lanjut lagi, duplikasikan lagi, kita masuk soal yang terakhir ya, nomor 20. Copy soalnya, Ctrl C, Ctrl V ya, paste ini Ctrl V, terus copy opsinya A sampai D, Ctrl C atau copy, kemudian kita klik di opsi 1 seperti biasa, yang sisa tadi hapus dulu, 1, 2, 3 ya, kita rapikan jawabannya. Ya, tinggal kuncinya C, klik kunci jawaban yang C. Nah, sampai sini sudah selesai ya, soalnya sudah selesai 1 sampai 20 ya, agak banyak ya. Nah, sekarang kita tinggal kirim ya. Sebelumnya kita balik ke pengaturan dulu ya, pengaturan ya, pastikan ini sudah betul ya. Kalau sudah betul ya, kalau sudah betul berarti kita tinggal lanjutkan ke kirim ya, klik kirim ini. Kalau ini sudah selesai mengetiknya, sekarang kita klik kirim.
keluar pilihannya, kita kirim melalui ya, ini email pakai tautan atau link saja ya, ini yang paling umum digunakan. Kita klik yang tengah ini ya, yang tautan. Terus kita checklist perpendek URL ya, biar lebih pendek. Nah, kemudian kita salin, klik salin ini. Nah, kalau udah salin, inilah link ini, nanti kita bagikan ke siswa, kita share melalui grup WA atau menggunakan Classroom ya. Nah, ini udah kita salin ya. Misalkan kita akan bagikan melalui grup WA misalkan ya. Saya buka dulu misalkan grup WA ya. Ya, masih proses ya. Ya, ini coba sekarang. Ya, agak lambat ya, ini jaringannya. Harus bersabar ya. Ya, nah ini adalah WhatsApp-nya ya. Tinggal kita pilih nanti grupnya yang mana atau dikirim ke siapa. Ini saya contohkan dan ini hanya uji coba ya. Saya kirim ke nomor istri saya saja ya. Nomor istri saya ya. Kita klik ya nomor tujuan, bisa grup ya, grup atau nomor pribadi. Nah, ini tinggal kita pastekan tadi dari salin linknya ya. Ada dipastekannya, tinggal ya kirim. Nah, kalau sudah terkirim, nanti siswa kita akan mendapatkan linknya ini. Berarti nanti mereka itu tinggal klik linknya ini langsung masuk ke soal yang kita buat tadi. Kita coba misalkan ya, kita klik aja linknya ini. Nah, ya, nah nanti langsung diarahkan ke Google Form-nya ini. Jadi yang pertama nanti siswa itu tampilannya seperti ini ya, ketika siswa membuka. Jadi nanti ada mengisi nama dan kelas, ini wajib diisi nih. Ini kita simulasi saja ya, misalkan ini nama, saya isi dengan namanya ya, Aan ya, misalkan ya, Aan Setiawan ya, contoh saja ya. Kalau sudah kelasnya pilih misalkan 7A ya. Nah, kalau ini sudah, tinggal klik berikutnya. Nah, ini nanti langsung diarahkan ke soalnya. Bolehlah salah satu jawaban yang tadi. Ini saya jawab secara asal aja ya, biar cepat ya. Nah, ini klik. Ya, secara asal aja. Ya, nanti siswa mengerjakannya seperti ini. Ya, tinggal diklik-klik. Nanti setiap siswa itu
mendapatkan urutan opsi yang berbeda-beda ya. Nah, kalau sudah selesai sampai nomor terakhir itu tinggal klik kirim ya. Tapi misalkan siswa itu mau merubah jawaban, berarti tinggal ya bisa diganti jawaban yang lainnya. Ya, kalau sudah selesai, misalkan siswa sudah selesai mengerjakan, nanti tinggal klik kirim ya. Nah, nanti kalau udah laporannya seperti ini. Jawaban Anda telah direkam. Lihat akurasi misalkan ya. Nah, di sini siswa dapat melihat hasil kerjanya ya. Nah, di sini karena tadi saya nonaktifkan semuanya, yaitu nilai, jawaban yang benar atau yang salah, maka di sini tidak muncul ya. Tidak muncul nilai dan lain sebagainya. Siswa tidak dapat melihat nilai atau jawaban yang benar atau salah. Kemudian kalau siswa sudah mengirimkan, kita bisa mengeceknya lagi ya. Kita masuk ke soal kita tadi ya, ke file kita itu. Nah, ini di sebelah pertanyaan kan ada jawaban ini, ada angka 1 ya, artinya memang ada, tadi kita sudah mengirimkan ya, ada 1 orang pengirim. Kita klik jawabannya ya. Ya, jawabannya di sini ya. Kita kalau ingin melihat rekapannya, ini namanya tadi Aan Setiawan ya. Ini muncul di sini. Kemudian kalau ingin melihat rekap nilai, kita klik yang ya tanda warna hijau, ada tanda plusnya ini ya. Membuat ya spreadsheet ya. Kita klik saja yang tanda ini. Buat spreadsheet baru ya. Yang atas, kemudian kita klik buat. Nah, otomatis dia akan terbuka dalam bentuk Excel ya. Nah, ini rekap nilainya yang saya jelaskan di awal tadi ya. Ini karena baru 1 orang, jadi ini baru Aan Setiawan ya. Nilainya ternyata 30 ya. 30 dari nilai maksimalnya 100. Ini ada kolom-kolomnya, keterangan jawabannya ada semua. Tapi yang penting kita bisa melihat ya nama dan nilai ya, atau skor ya. Nanti kalau yang lain sudah mengirimkan, tentunya ini akan banyak ya, akan nambah di bawah sini. Kemudian ini bisa kita simpan, kalau mau kita simpan ya, di download ini. Misalkan mau disimpan, kalau tidak apa-apa. Ya, cukup jelas ya untuk tutorialnya membuat soal menggunakan Google Form. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mengecek bisa membuka ke Drive ya, Drive di awal tadi itu. Nah, ini di folder yang tadi ini sudah ada 2 isinya ya, yaitu soal uji kompetensi kita yang kita buat tadi dengan hasil rekap nilai siswa. Nah, yang tadi kita buka nih, udah ada. Kita membukanya dari sini pun bisa ya, untuk melihat nilai-nilai siswa yang sudah mengirimkan jawaban. Saya kira sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Sekian, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.